Perkenalkan, nama saya Neri. Di sini saya akan membahas tentang 7 sakramen. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Dalam Gereja Katolik, kita mengenal 7 sakramen, yaitu yang pertama sakramen pembaptisan, yang kedua sakramen tobat atau pengakuan dosa, yang ketiga sakramen krisma atau penguatan, yang keempat sakramen ekaristi atau komuni, yang kelima sakramen perkawinan, yang keenam sakramen imamat, dan yang ketujuh sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen perminyakan. Yang pertama adalah sakramen pembaptisan. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum sakramen-sakramen yang lain. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita diperciki air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Sakramen pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan material rohani yang tidak dapat dihapuskan. Yang kedua adalah sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Allah Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengampunan dosa. Di dalam sakramen kita mengakukan dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Dengan mengakukan dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Yang ketiga adalah sakramen krisma. Sakramen krisma adalah upacara suci yang menandakan atau membuktikan bahwa Allah masih mencintai dan memelihara umatnya dengan cara mendidik dan membinanya dengan jadi dewasa dan siap diutus jadi imam, nabi, raja. Krisma adalah sakramen kedewasaan. Sakramen krisma juga diterima hanya satu kali seumur hidup. Yang keempat adalah sakramen ekaristi. Perayaan syukur atas kasih Allah bagi Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen ekaristi. Pada saat ekaristi kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Perayaan ekaristi dapat mengingatkan kita kepada malam perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama para muridnya. Yang kelima adalah sakramen perkawinan. Dalam perjalanan hidup manusia sebagian besar, orang dipanggil untuk hidup berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Allah Bapa memberikan sakramen secara khusus kepada pasangan yang menikah agar dapat menghadapi berbagai macam problema yang akan timbul setelah pernikahan nanti, terutama di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak untuk mendidik menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang terlibat, yakni mempelai pria, wanita, dan Allah Bapa sendiri. Ketika mempelajari pria dan wanita menerima sakramen ini, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi saksi dan memberkati melalui perantaran imam
atau diakon yang berdiri sebagai saksi dan pihak gereja. Oleh karena itu, dalam gereja Katolik, perkawinan bersifat kudus dan tidak dapat diceraikan. Yang keenam adalah sakramen tabisan atau sakramen imamat. Pada saat kita ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi, maka yang mempersembahkan misa kudus adalah seorang imam. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut, mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah tinggi serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahap pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat tabisan itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit atau perminyakan. Semua orang pasti mengalami sakit, ada yang mengalami sakit berat maupun ringan. Orang sakit biasanya pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Ada yang berhasil sembuh, tapi ada juga yang tetap sakit, bahkan sakitnya menjadi semakin parah. Sebagai seorang beriman, selain berobat ke dokter, JK juga dapat menyerahkan segala persoalan penyakit kita kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Inilah penjelasan tentang 7 sakramen dalam gereja Katolik. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.